Salam rahayu, rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Di sini gudangnya Mustika Batu Badar Besi Ori. Oke, saudaraku. Hari ini kita akan membahas tentang minyak atau sarana buat mengaktifkan benda bertuah atau biasanya yang disebut minyak pengaktif kodam. Seperti itu saudaraku. Karena masih banyak saudaraku sekalian yang awam, yang kurang paham, supaya menjadi paham. Ini saudaraku, ini ada contohnya minyak saudaraku. Ini minyak contoh lah saudaraku ya. Ini seandainya digunakan buat pengaktif kodam saudaraku, atau buat mengaktifkan benda-benda bertuah. Itu yang harus diingat, barangnya harus bertuah dulu saudaraku. Contohnya kayak muntah besi, badan besi selonata, atau mustika-mustika yang ori, tapi barang yang ori, atau barang-barang yang memang dulunya pernah diisi. Itu bisa saudaraku, istilahnya kita kuatkan powernya supaya power itu semakin bagus dan berfungsi maksimal sesuai yang kita harap lah, bahasanya bisa dirasakan seperti itu. Karena apa saudaraku? Karena banyak saudaraku itu yang belum paham. Dia pengennya kadang-kadang punya barang, diaktifkan, pengennya anti silat dan sebagainya. Padahal tanpa disadari kalau barang yang bisa diaktifkan itu tadi, itu barangnya harus bertuah saudaraku. Itu tadi contohnya kayak muntah besi, kayak badan besi selonata atau jenis-jenis mustika, atau barang-barang isian. Kalau barang-barang isian itu kalau diaktifkan lagi istilahnya dengan media minyak seperti ini, contoh lah ya tadi, contoh saudaraku, itu powernya akan menjadi lebih kuat saudaraku. Kalau barangnya memang itu tadi benar-benar diisi gitu. Kalau barangnya nggak pernah diisi sama sekali, diaktifkan, barang itu kosong, barang itu tidak ada tuahnya sama sekali, ya gimana barang itu bisa dirasakan walaupun diaktifkan sampai 1000 kali juga nggak ada tuahnya saudaraku. Kecuali kalau udah diisi itu bisa saudaraku. Seperti itu saudaraku. Itu yang harus diingat saudaraku. Karena minyak seperti ini itu sifatnya untuk memperkuat power dari barang yang sudah ada isinya atau ada tuahnya, dan barang itu bisa dirasakan lah kalau barangnya kita bawa. Seperti itu. Kalau barangnya kosong saudaraku, seperti cincin-cincin hias itu tadi, batu-batu hias tanpa ada isinya sama sekali. Karena orang isi itu kan tahapannya beda-beda saudaraku. Ada yang memang belajaran lah, bisa lah. Belajaran itu memang bisa lah, bahasanya seperti itu. Cuma kan beda sama orang yang pakarnya, yang ahlinya. Tahapannya itu udah beda meskipun ilmunya sama, cuma yang isi beda tingkatannya lah bahasanya. Karena orang belajar sama orang yang pakarnya kan beda, udah jauh tingkatan sekolahnya, bahasanya seperti itu. Itu beda hasilnya saudaraku. Tapi kalau kita punya minyak pengaktif kodam atau jenis itu yaitu tadi, agar isian yang kita harap itu tadi, yang diisi tadi itu menjadi maksimal.
Syukur-syukur kalau barangnya itu memang ada tuahnya bagus, kita kasih minyak itu, powernya akan semakin bagus, hasilnya pasti maksimal, saudaraku. Karena apa? Karena banyak pemahar-pemahar dari saya juga, biasanya orangnya tidak ngeyel sih. Kalau terus terang saya, kalau ada orang ngeyel itu kurang pas. Kurang pasnya apa? Orang itu boleh konsultasi, istilahnya kan dapat barang, dibuktikan, kalau bisa dirasakan ya kan ya udah. Lagian kadang-kadang kalau minyak saya kasih itu kan agar supaya barang itu lebih bagus, powernya lebih kuat, karena biasanya saya bawain minyak itu, ya minyak itu memang saya gratiskan lah, minyak itu saya gratiskan. Tapi kalau dikit-dikit pengen barangnya bisa anti silet, ya tidak bisa, saudaraku. Barang anti silet itu sangat langka. Seandainya saudaraku pemahar dari saya itu memang alhamdulillah tidak satu dua sih, udah ada kalau ratusan dapat itu, alhamdulillah, yang bisa dites pakai silet tidak mempan di tangan. Itulah alhamdulillah itu, ya itu tadi. Saya bilangin, barang-barang seperti itu meskipun bisa sampai tahapan anti silet, intinya gunakan buat sarana keselamatan. Saya tidak pernah ini harus gini-ginilah bahasanya biar anti silet dan sebagainya. Biasanya cukup itu minyaknya buat apa ya? Buat ngolesin. Karena wewangian itu bagian dari sunnah. Ya bisa diolesin sebulan 2 kali atau sebulan 1 kali, atau pas hari kelahiran lah bahasanya seperti itu. Karena menurut saya pribadi wewangian itu kan bagian dari sunnah. Karena wangi itu menyejukkan jiwa agar supaya kita itu lebih tenang. Seperti itu, saudaraku. Itu tadi, saudaraku ya. Kalau jenis-jenis minyak itu sebenarnya itu tadi, saudaraku. Buat memperkuat powernya. Kalau dipakai buat mengaktifkan kodam ya sesuai dengan tuah batunya. Kalau batunya buat pengasian ya nanti larinya ke situ. Kalau batunya buat kanuragan kayak sampai tahapan tahan pukul anti bacok ya bisa sampai situ. Kalau diuji coba anti tembak dan sebagainya ya nggak bisa, saudaraku. Karena apa? Karena tuah barang yang diaktifkan itu, barangnya tuanya itu aja belum sampai, gitu loh. Sedangkan yang anti sayat aja beda-beda, saudaraku. Kadang kan ada yang sayat pakai silet, padahal barang itu belum sampai tahapannya situ. Bisanya mungkin dia pakai pisau lah, standar pisau, kayak pisau dapur gitu. Itu kan udah tajam kalau yang tajam itu. Itu kemungkinan standarnya sampai di situ. Kalau ditesnya pakai silat atau cutter itu belum bisa, saudaraku. Biasanya kadang ya seperti itu, saudaraku. Bisa luka. Makanya saudaraku saya berbagi pengalaman terus agar saudaraku itu apa ya? Dapat wawasan. Nanti sekiranya harus benar-benar jelilah paham ke depannya. Karena orang-orang yang pengen bisa mengaktifkan kodam itu rata-rata juga pengen jadi spiritual lah bahasanya, pengen punya kemampuan khusus agar orang itu terlihat wah dan sebagainya seperti itu. Yaitu saudaraku ya yang harus diingat. Semoga dengan saya bikinkan video ini saudaraku yang awam menjadi paham. Sekiranya kurang paham lagi bisa langsung WA saya atau konsultasi langsung, atau bisa datang langsung lah ke rumah, saudaraku. Tapi kalau WA itu ya ada profilnya gitu. Banyak orang WA itu nggak ada profilnya apa ini orangnya. Biasanya tidak saya layani, saudaraku. Karena apa ya? Karena bahasanya orang itu mau bertamu ke rumah orang itu tanpa punya unggah-ungguh atau bahasanya sopan santun. Orang itu kan mending yang jelas gitu loh.
terang, yang jelas. Jadi kan enak kita ngomongnya. Seperti itu. Oke saudaraku, buat hari ini sekian dulu. Salam rahayu-rahayu. Sampai ketemu lagi saya bersama Gus Edi.